Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan garis lurus yang ada di bab 4 buku solatif. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang definisi dan gradien garis ya. Kalian harus paham. Jadi Ibu akan memberikan materi yang sama jikalau kita memang masuk sama aja. Jadi Ibu harap kalian nonton video ini sampai habis. Tidak perlu subscribe, tidak perlu like, yang penting kalian tonton ya. Untuk yang pertama, di persamaan garis lurus ini kita harus paham yang namanya gradien ya, gradien. Jadi untuk pertama kita akan mempelajari tentang penentuan persamaan garis lurus. Jadi kita harus menentukan. Nah, maksudnya persamaan garis lurus ini apa? Ada garis lurus di bidang kartesius, di koordinat kartesius. Kita sudah mempelajari materi koordinat kartesius ini di bab 2. Jadi, bab 4 ini adalah garis lurus yang ada di koordinat kartesius ya. Nah, contoh nomor 1 ini ada dua garis lurus ya. Sebenarnya ini ada dua rumus. Yang pertama adalah Y sama dengan B per AX. Nah, kalau ada dia sejajar dan melalui titik 0, C, itu adalah garisnya Y sama dengan MX, dimana adalah Y sama dengan MX plus C. Kalian masih bingung kan? Oke, kita langsung aja ya masuk ke latihan soal, contoh latihan soal. Jadi di sini di nomor 1 itu ada dua garis ya, garis G dan garis H. Garis G ini dia melalui titik 0,0 dan negatif 2,1. Nah, jadi di sini kita tulis dulu garis G. Ini kita nomor 1 ada garis G, ada garis H ya. Garis G itu melalui titik 0,0 dan berapa ini? Negatif 2,1. Nah, kalau dengerin ya, kalau dia melalui titik 0,0 salah satunya, maka kalian menggunakan rumus Y sama dengan B per AX. Ini adalah rumusnya. Kalau salah satunya melewati titik 0,0. Nah, B sama A-nya itu apa? Kalau melewati 0,0, maka ini jadi A, ini jadi B. Ini A, ini B. Sehingga kita masukin ke rumus. Y sama dengan B-nya berapa? 1 per negatif 2X. Nah, inilah persamaan garis G. Persamaan garis G. Oke, ini yang A ya. Nah, belum selesai. Di sini di soal suruh menentukan garis H. Oke, garis H ya. Garis H itu melalui titik apa? 0,0 dan 1,4. 0,0 dan 1,4. Sama rumusnya. Ini kita buang aja dulu yang 0,0, berarti kita fokus di sini. Ini jadi A, ini jadi B ya. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan B per AX. B-nya berapa? 4 per 1X. 4 per 1 ini artinya 4 dibagi 1 berapa? 4X ya. Jadi Y sama dengan 4X. Ini adalah persamaan garis H. Persamaan garis H. Oke, jadi ini menentukan persamaan garis G dan garis H. Oke, kita lanjut yang di nomor 2. Ini ada dua garis, yaitu garis P dan garis Q. Kalau garis P dia di titik 1,8 dan ini ya 0,5. Berarti kita tulis di sini garis P
itu adalah 1,8 dan 0,5. Oke, tunggu nggak fokus. Nah, ini garis P. Terus ada garis Q. Garis Q, sebentar ya. Garis Q ini adalah 0,0. Oke, garis Q itu adalah 0,0 dan 1,3. Oke, karena ini tangan kiri ibu megang handphone, kalian kalau bisa nonton video ini sambil dibuka bukunya ya, jadi bisa mengikuti. Nah, kita harus cari persamaan garis lurusnya. Sekarang gini aja, kalau ada dua garis ini kalian lihat. Ini ya, menentukan persamaan garis lurus itu ada dua rumus. Yang tadi, kalau yang ini, jikalau ada yang salah satu titiknya 0,0. Nah, kalau yang ini, dia melalui titik 0,C. Jadi dia kayak gini nih, ini nggak ada yang 0,0 kan, garis P. Nah, kalau ini nanti pakai rumus yang ini. Kalau yang garis Q, dia ada 0,0, berarti pakai rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita yang gampang aja dulu ya. Bentar. Yang gampang ini adalah garis Q karena dia melewati 0,0. Jadi kita pakai rumus ini langsung. Sehingga ini jadi A, ini jadi B. Oke, kita fokus persamaan garis Q itu adalah B. Oke, sorry. Y sama dengan, tunggu. Y sama dengan B per A X ya. Nah, B-nya berapa? 3 per 1 X. 3 dibagi 1, 3X. Maka Y sama dengan 3X ya. Ini adalah persamaan garis Q. Nah, sekarang bagaimana persamaan garis P? Oke, dilihat ya. Kalau garis P, ini garis Q kita udah ya. Sekarang kalau garis P, kalian lihat di sini. Ini kita harus hitung satu-satu pakai rumus yang ini ya. Ini hitung pakai rumus ini juga hitung pakai rumus ini. Sekarang kita yang ini dulu deh, boleh. Ini boleh, terserah kalian ya. Yang 1,8 dulu. Kalau melewati titik 1,8, maka rumusnya ini kan, Y sama dengan MX plus C. Nah, ini X, ini Y ya. Ini sudah dipelajari waktu dulu koordinat kartesius. Ini adalah titik X, ini adalah titik Y. Masukkan. Y-nya adalah 8 sama dengan N. X-nya berapa? 1. MX ini artinya kali ya. N dikali 1 ditambah C. Berarti 8 sama dengan M plus C. Oke. Ini kalian simpen dulu ya. Ini yang 1,8. Sudah. Sekarang yang 0,5. Kalau 0,5 sama juga rumusnya pakai Y sama dengan MX plus C. Ini X, ini Y. Sehingga Y-nya berapa? 5 sama dengan M-nya dikosongin. X-nya adalah 0 ditambah C. Nah, 5 sama dengan M kali 0, semua bilangan, semua apapun kalau dikali 0 hasilnya 0 ditambah C. Nah, 5 itu adalah C. Kalau ibu tulis C sama dengan 5 sama saja ya. 5 sama dengan C. C sama dengan 5. Jadi nilai C ini adalah 5. Kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini kita pindahin ke bawah. 8 sama dengan M plus C. Sedangkan C-nya adalah 5. 8 M ditambah 5. Nah, ini perhitungan ya. Ini perhitungan 8 dikurang 5 sama dengan M. Kenapa seperti itu? Ingat, ini positif 5 kalau dipindahin menjadi 8 kurang 5 sama dengan
M ya. Lanjut ke sini lagi. 8 kurang 5 adalah 3 sama dengan M. Nah, M itu apa sih? M itu adalah gradien. Ya, jadi M ini adalah gradien. Oke, sudah. Nah, sekarang masuk ke rumus yang awal. Jadi kita ini adalah mencari nilai M dulu, mencari nilai C. Dengan cara apa? Ya masukkan titik-titiknya ini, titik-titik di garis P ini ya. Sehingga rumusnya kan, rumus awalnya adalah Y sama dengan MX plus C ya. Nah, M-nya berapa? 3. X-nya kita turunin aja, ditambah C-nya berapa? 5. Jadi rumusnya adalah persamaan garisnya 3X plus 5. Ini dia rumusnya ya. Maaf banget karena papan tulis ibu kecil. Nah, ini caranya. Jadi untuk garis P dan garis Q itu sendiri-sendiri persamaan garisnya. Kalau garis P, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X plus 5. Kalian ini ya, kalau garis P ini kan nggak ada 0,0-nya kan, jadi harus pakai rumus yang ini. Kalian harus masukin dulu X, Y-nya masukin, X, Y-nya masukin. Pokoknya kita harus dapat nilai M dan harus dapat nilai C. Baru kita kembalikan ke sini. Oke. Kalau ada 0,0-nya barulah pakai rumus B per A X. Oke, ini silahkan kalian catat loh. Oke, bentar ya, jauhkan. Nah, ini kalian catat, kalian pause. Oke, kita lanjut lagi. Materi yang B, gradien garis. Oke, yang pertama, gradien suatu garis adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan X. Nah, yang pertama, gradien garis yang melalui titik 0,0 dan A, B. Nah, ini dia melalui 0,0 dan A, B. Ini sama kayak tadi, Y per B. Y sama dengan B per AX ya. Jadi 0,0 sama 3,3. Ini yang pakai rumus tadi, ini nggak usah dipakai. Ini jadi A, ini jadi B. Berarti B per A. 3 dibagi 3, 3 per 3 adalah 1 ya. Ini sama kayak yang tadi, karena dia melalui titik 0,0 dan 3,3. Oke, Ibu catat ya. Jadi ini garis G nih, namanya garis G ya. Garis G ini melalui titik 0,0 dan 3,3 ya. Nah, karena ada 0,0 maka langsung pakai rumus Y sama dengan B per A X. Ini jadi A, ini jadi B. Sehingga Y sama dengan B per A 3 per 3 X. Y sama dengan 3 bagi 3 1X. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang gini dulu. Ini kan udah dapat nih persamaannya, Y sama dengan 1X. Nah, ini aslinya modelnya Y sama dengan MX. Nah, berapa gradiennya? Gradien itu yang M. Ya berarti ini gradiennya adalah 1. Jadi garis G memiliki gradien 1. Y sama Y, 1 ini M, X sama X. Jadi gradiennya adalah 1. Ingat ya, kalau gradien ini Y-nya harus kosong. Tidak boleh ada negatif, tidak boleh ada angka apapun di depan Y. Jadi ini adalah gradien dari garis G. Terus yang kedua, gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, itu bagaimana? Ini rumusnya ya, di halaman 53. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Jadi ini kalian pakai rumus yang ini.
Ini pun juga sama. Jadi rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Masuk ke soalnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik. Nah, jadi ini menentukan gradien. Kalau tadi yang pertama kita awal-awal itu menentukan persamaan garis ya. Ada dua rumusnya tadi, Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan MX plus C. Kalau yang ini rumusnya kalau ada dua angka gini, lihat tentukan gradien garis. Kalau ini tentukan persamaan garis lurus yang pakai MX plus C ya. Kalau ini gradien garis. Oke, di sini ada titik P. Tentukan gradien garis yang melalui titik P 6, negatif 4 dan Q 2, negatif 12. Nah, dia ada dua titik ya. Ada dua titik, ini dia menentukan gradien garis. Kalau yang cara yang Y sama dengan MX plus C itu dia menentukan persamaan. Kalau ini menentukan gradien. Nah, ada dua titik kan? Ya. Jadi yang titik pertama ini apa? P kan? Ini jadi X1, ini jadi Y1. Kalau yang titik kedua ini jadi X2, ini jadi Y2. Maka rumusnya MPQ ya, MPQ gradien dari titik P dan titik Q rumusnya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y2 nya berapa? Negatif 12 dikurang negatif 4 per X2 nya berapa? X2 nya 2 dikurang X1 nya 6. Oke, lanjut ke atas ya. Negatif 12. Kalau ini negatif 12, negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti di sini negatif 12 ditambah 4 per 2 kurang 6. Negatif 12 tambah 4 berapa? Negatif 8 per 2 kurang 6, negatif 4. Negatif ketemu negatif kita habiskan, 8 dibagi 4, 2. Sehingga MPQ itu adalah 2. Jadi gradiennya dari titik P dan titik Q adalah 2. Oke, kita lanjut lagi. Bentar ya, nggak fokus. Nah, gradien garis yang sejajar sumbu X ya. Jadi di sini ada garis banyak. Di sini disuruh mencari gradiennya. Kenapa dikatakan garis yang sejajar? Karena ini sejajar dengan ini. Terus yang ini, yang Q sejajar dengan P, yang K sejajar dengan L. Kalau kayak gini, langsung pakai cara cepat aja ya. Jadi untuk yang A sama B, ini garis A, ini garis B. Sehingga gradien AB, ini ya, gradien AB. Ini A, ini B. Berarti ini jadi X1, Y1, X2, Y2. Masukkan ke rumusnya. Y2 kurang Y1 berarti 3 kurang 3 per X2 kurang X1, 5 kurang 2. Nah, 3 kurang 3, 0, 5 kurang 2, 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Jadi gradien garis AB adalah 0. Begitupun juga dengan P dan Q. Ini X1, Y1, X2, X1, Y1, X2, Y2. Berarti rumusnya adalah Y2 kurang Y1
per X2 kurang X1. Ini ya hitungannya. Ingat, ini loh rumusnya, Y2 kurang Y1 per X2 min X1. Ini salah nulis. Begitupun juga dengan K dan L. K dan L. Nah, di sini kebetulan gradiennya 0. Jadi Ibu harap ini jangan asal nulis kayak gini ya. Kalian coba sambil buka video ini sambil kerjakan pakai cara. Masukkan rumusnya. Oke? Dapatnya sama. Ini tadi Y2 kurang Y1. 4 kurang 4 per 1 kurang negatif 4. Ya. Kemudian gradien garis yang sejajar sumbu Y. Ini sumbu Y, dia sejajar sama sumbu Y. Maaf, A sama B. Nah, ini pun sama caranya. Pertama gradien A sama B. Ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y2 kurang Y1. Negatif 3 kurang 3 adalah negatif 6. Per negatif 4 kurang negatif 4. Nih ya, kayak gini atasnya nih caranya. Negatif 6 per 0, tidak terdefinisi ya. Kalau bilangan yang dibagi 0 itu mesti jawabannya tidak terdefinisi. Oke, jadi kalian coba yang halaman 54 ini kan sudah ada langsung angkanya ya. Kalian coba masukin cara. Ini sama ini masukin pakai rumus ya, ikutin angkanya. A, B, C, D, P, Q ya. Rumusnya kayak tadi ya, rumusnya ingat. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini rumusnya. Oke, dicatat. Jadi kalian udah punya 3 rumus ya. Tadi Y sama dengan B per AX. Terus ada rumus Y sama dengan MX plus C. Nah, inilah rumus persamaan garis lurus. Oke. Tunggu bentar ya. Kemudian yang terakhir, gradien garis yang persamaannya berbentuk AX plus BY plus C. Nah, ini nanti Ibu akan ajarkan. Jadi nanti akan ada soal dia bentuknya kayak gini. AX plus BY plus C. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Ingat ya, gradien itu dia berangkat ketika Y-nya ini berdiri sendiri. Jadi dari sini nih kita bisa hitung mendapatkan Y. Makanya rumusnya adalah M itu min A per B untuk persamaan garis yang gradien garis dengan persamaan ini AX plus BY plus C. Kalau kalian ketemu soal modelnya kayak gini, kalau ditanya bagaimana berapa gradiennya, kalian langsung aja gradien sama dengan negatif A per B. A-nya dari mana? A-nya itu adalah angka yang di depan X dan B-nya itu adalah angka yang di depan Y. Ya, oke, Ibu cari soalnya dulu bentar. Oke, ini Ibu ketemu soalnya nomor 9. Gradien garis yang sejajar dengan garis ini. Ini bentuknya AX plus BY plus C. Ya. Jadi C-nya berapa? Negatif 8. Karena harusnya kan dia positif C, positif 8. Tapi karena dia negatif 8, maka C-nya adalah negatif 8. Nah, karena rumusnya tadi M untuk soal yang model kayak gini ya, AX plus BY plus C, maka gradiennya adalah min A per B. Oke? M sama dengan min A per B. Min A itu dia pasangannya X, berarti A-nya berapa? 2. Berarti min 2, minnya ini dari mana? Dari rumus ya, negatif 2 per B. B itu pasangannya yang Y adalah 6. Sehingga negatif ini tetap 2 dibagi 6, dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1 per 3. Jadi gradiennya adalah negatif 1 per 3. Jawabannya C. Oke, itu aja materi hari ini. Jadi kalian punya 4 rumus ya. Y sama dengan B per AX, Y sama dengan MX plus C,
Ini kalau yang ada 00-nya, kalau ini yang enggak ada 00-nya. Kalau ini untuk mencari gradien, ada rumusnya yang ini. Dan kalau misalnya ada AX plus BY plus C sama dengan 0, maka cari gradiennya M sama dengan negatif A per B. Ini ya rumusnya, oke?